partai ini bukan punya anaknya, partai ini bukan punya keponakannya, partai ini bukan punya keluarga. Ini yang salah, keluarga saya semua saya kasih tahu, termasuk Yeni. Ini bukan partai keluarga. Daimin, ini rame nih, reshuffle nih, isunya begitu luar biasa. Anda yakin aman dari itu? Senang bertemu Anda. Bagaimana kabar? Saya baik, Anda gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Kita ngobrol Silakan, di sini. silakan. Terima kasih. Pak Muhaimin, sudah setahun Anda masuk dalam jajaran kabinet. Dan menurut saya departemen atau kementerian sekarang ini, khusus tenaga kerja transmigrasi ini, krusial betul. Iya. Kita punya masalah dengan pengangguran yang sangat tinggi. Konsep Anda sebetulnya gimana yang Anda bawa? Ya, memang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini memiliki dua beban masalah. Yang pertama masalah yang memang hulu, akar masalahnya, ada yang masalahnya hilir. Nah, yang hilir inilah yang kemudian kita menjadi regulator, fasilitator, kemudian solusi atas persoalan-persoalan yang muncul. Sementara yang hulu kita selesaikan dari masalah kualitas dasarnya, tingkat kompetensinya, mutu, kemudian sumber daya awal yang akan dikelola. Nah, sementara sebelum saya masuk, hilirnya itu sekitar 80%, hulunya yang ditangani baru 20%. Nah, saya ingin membuat suasana 50-50 ya. 50% hulu harus kita tangani, 50% hilir juga harus ditangani. Karena itu bisa menjadi solusi di tengah berbagai tantangan kompetisi, tantangan kualitas sumber daya, tantangan pengangguran yang begitu besar. Kalau kemudian kita bicara tentang bagaimana membuat naik dari 20 jadi 50, kemudian 80 menjadi 50 untuk saling mendekat begitu ya. Tentu kita bicara generate semua yang lemah dan kemudian memastikan ini menjadi dekat gitu. Anda sebagai orang politik tentu saja menjadi pertanyaan, mampu nggak sih? Kalau mungkin dari birokrat sudah mengerti bagaimana cara mainnya. Bagaimana membuat ini sebagai sebuah confidence gitu, kepercayaan bahwa Anda mampu gitu. Sebetulnya masalah yang kita hadapi termasuk tugas pokok dan kewajiban kementerian lebih terutama tanggung jawab kepemimpinannya, pengelolaan dari seluruh permasalahan dan tanggung jawab itu. Karena itu jabatan menteri kan sebetulnya jabatan politik. Karena apa? Karena justru yang dibutuhkan adalah leadership-nya. Sebab birokrasi yang mengelola pada dasarnya memiliki tugas pelaksana, pada jajaran Direktorat Jenderal misalnya adalah pelaksana operator saja. Seluruh model dan pola yang dijalankan adalah leadership. Karena itu saya sangat percaya bahwa dengan pengalaman lapangan yang kita miliki, dengan network yang sudah kita kelola sejak di parlemen, di partai politik, di organisasi masyarakat, adalah modal menghubungkan antara potensi-potensi yang ada, baik di internal kementerian maupun dengan di luar kementerian, terutama sektor swasta, sektor-sektor basis kemasyarakatan. Nah, dari situlah sebetulnya semua tujuan bisa tercapai secara efektif. Karena itu kita sangat percaya semua yang kita lakukan memiliki sasaran yang jelas, waktu yang tepat, cepat, tepat, dan cermat. Nah, kalau bicara soal Anda sudah punya kepemimpinan gitu, Anda sudah punya sejarah organisasi yang kuat lah gitu, baik kemudian ketika masih kuliah, kemudian sudah di partai. Tapi kita bicara tentang sebuah roda organisasi kementerian yang pasti harus sampai sekrup-sekrupnya Anda mengerti. Confidence seperti apa yang bisa Anda miliki untuk bisa, oke, saya orang luar, tapi jangan-jangan yang di skrupnya itu tidak percaya pada Anda sebagai penjalan roda organisasi. Betul. Jadi sebetulnya yang paling positif dari tradisi maupun perilaku birokrasi adalah ketaatan loyalitas pada pimpinan. Itu bagus. Yang kedua, tradisi yang bagus dari birokrasi itu adalah sistem yang berjalan menjadi satu siklus yang
tertata secara jelas, job description-nya dan seterusnya. Nah, modal itulah yang kemudian saya jadikan syarat bahwa dedikasi, loyalitas, kemudian sistem kerja, bahkan sistem pelaporan dan kontrol itu menjadi modal saya melakukan gerakan terus-menerus dari seluruh kewajiban yang diberikan kepada saya dan kementerian ini. Tetapi memang tidak mudah. Ada 3 beban berat di birokrasi. Yang pertama adalah antara kebutuhan dan supply itu kadang-kadang tidak seimbang. Jumlahnya terlalu besar tapi kebutuhan yang dibutuhkan tidak terpenuhi. Artinya kompetensi kualitas. Yang kedua, kadang-kadang birokrasi ini tidak inovatif. Lamban dalam arti terjebak pada norma yang dimiliki, tetapi Plus orang banyak sekali di situ. betul, beban beratnya di situ. Nah, yang ketiga, jumlah birokrasi yang harus pada titik tertentu zero growth tetapi sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Sebetulnya saya termasuk pengagum Anda ketika Anda berada di Dewan begitu. Ini politisi muda yang dahsyat ini. Terima kasih. Kemudian menjadi wakil ketua Badan Legislatif. Lah kok kemudian masuk ke dalam birokrasi? Ini yang dicari apa? Kekuasaan kah? Atau apa Mas Mayu? Jadi saya sudah 10 tahun di parlemen. 10 Jadi tahun. naik kelas gitu, betul naik Bukan. kelas. Saya selalu ditanya perjuangan yang paling efektif itu melalui apa? Pertama melalui politik. Yang lebih makro apa? Parlemen. Nah, parlemen itu lebih pada 3 hal kan sebetulnya. Kontrol, kemudian budgeting, lalu legislasi, undang-undang. Tidak konkret. Saya 10 tahun itu tidak pernah. Saya waktu di DPR sangat kritis terhadap kementerian ini. Sangat keras terhadap menteri yang memimpin kementerian ini. Bahkan sempat berhadapan-hadapan langsung karena beberapa isu seperti TKI. Nah, ketika saya ditawari oleh Pak SBY menjadi kementerian ini, saya bilang ini kualat saya terlalu kritis waktu itu. Saya sebetulnya, wah ini apa tanda-tanda hukum karma waktu itu saya terlalu keras terhadap kementerian ini. Tapi satu hal yang kemudian saya tertantang untuk menerima tawaran ini adalah bahwa apakah yang saya idealkan secara retorik, legislatif maupun secara kontrol waktu itu bisa saya implementasikan apa tidak di dalam eksekusi. Nah, saya selalu bilang kalau DPR bisanya ngomong, kalau di menteri bisa bergerak, berbuat. Nah, saya tertarik untuk itu dan saya merasa lebih efektif di kementerian daripada di parlemen. Tetapi memang lebih sempit ya. Parlemen lebih luas, tapi ini lebih satu fokus. Tapi saya yakin dengan lebih eksekutif ya, lebih excuse, lebih operasi, itu saya bisa mengimplementasikan gagasan ide-ide lebih konkret. Dan ternyata saya buktikan lebih efektif, jauh lebih efektif. Efektif berjuang di politik, efektif di parlemen, tetapi lebih efektif di pemerintah. Gitu. Apakah seperti itu? Kita perdalam lagi. Tetap bersama dengan kami sesaat lagi. Saya tidak khawatir karena di PKB sebenarnya semua sudah tertata rapi. Kalau kemudian ada 1-2 yang anomali, saya anggap orang yang nggak normal saja. Kalau saya berpikir seorang politikus gitu masuk ke eksekutif, bukannya kemudian posisinya rentan. Kalau misalkan presidennya tiba-tiba berubah pikiran, kan bukan hal sulit begitu. Ini Muhammad Iskandar ini gen repot ini. Atau tekanan publik atau apa, kemudian turun dari jabatan. Ya, itu menjadi bagian dari kalkulasi dan risiko politik tentu saja. Yang penting adalah bahwa kita bisa melakukan yang terbaik di dalam satu waktu yang sedang diberi kesempatan untuk melakukan eksekusi ataupun operasional dari semua kebijakan-kebijakan pemerintahan.
Nah, menyangkut kekhawatiran itu, selagi kita optimis dan bekerja secara maksimal, saya kira kekhawatiran itu tidak perlu terjadi. Cuma saya khawatir begini, Caimin. Kalau Anda sebagai menteri, Anda pembantu presiden, mengabdi pada presiden. Padahal harapannya kan mengabdi pada rakyat. Ini kan dua hal yang berbeda. Memang, yang justru jabatan menteri ini adalah salah satu cara efektif mengabdi kepada rakyat. Cara efektif dan cepat, nyata, yaitu melalui eksekutif ini. Nah, presiden memang sebagai kepala negara, kepala pemerintahan tentu menjadi bos tertinggi ya, yang harus kita taati. Kita kan pembantunya. Tapi sebagai sesama politician untuk menjadikan jalan pengabdian, saya kira ya posisinya juga sama, pintu masuknya melalui partai politik juga. Tapi kan masalahnya posisi Anda relatif di bawah. Coba bandingkan dengan partai yang lebih besar lagi. Anda berasal dari PKB yang suaranya terolah mengalami degradasi sedikit begitu ya. Tidak khawatir dengan kemungkinan dapat tekanan, kemudian tersingkirkan, kemudian tidak dapat perhatian gitu. Pasti kita harus antisipasi dengan baik ya. Tetapi sejauh yang kita ikuti, bahwa rakyat itu lebih suka kita bergerak kepada yang lebih nyata daripada semacam peran politik semu ya, retorik gitu. Nah, dari situ kalau ada tantangan-tantangan semacam itu ya kita harus siap dengan berbagai risiko dan antisipasinya. Anda tidak merasa pernah dievaluasi secara rutin gitu? Pernah nggak merasa apakah hasil evaluasinya baik di hadapan presiden? Karena ada banyak evaluator nih. Betul. DPR ada, terus pers ada, terus presiden punya sendiri dewan yang pemantau, ada wapres, ada unit reformasi dan sebagainya gitu. Ada 3 model evaluasi kan. Evaluasi yang sesuai dengan standar yang diberikan UKP 4. Itu ada ukurannya, ada targetnya, ada waktunya, ada laporannya. Itu bisa kita lampaui sehingga disebut tidak merah rapotnya. Ada yang evaluasi langsung presiden. Tentu presiden melihat apakah saya dan menteri-menteri yang lain bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sejauh ini saya masih optimis, beliau masih melihat kita bisa bekerja dengan baik. Evaluasi yang ketiga yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, ini yang paling rawan. Apalagi kalau dengan pers. Ini rawan dalam arti bergantung kepada opini publik kan. Opini publik ini hampir sesuatu yang bisa dirasakan nyata, tapi ukurannya kadang-kadang tergantung selera. Apalagi kalau yang berkomentar itu pengamat yang kebetulan subjektif begitu ya. Makanya terus terang saya dalam hal pengawasan oleh pengamat itu saya suka melihat ini sebagai masukan, tetapi tidak kekhawatiran karena pengamat pasti ada subjektivitas. Termasuk pengamat dari lawan politik, taruhlah dari rumah yang sama, dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini kan bisa dibilang persoalan rumahnya belum beres nih, ada 2 nih. Apakah Anda juga merasa khawatir dengan itu? Saya tidak khawatir karena di PKB pada dasarnya semua sudah tertata rapi. Kalau kemudian ada 1-2 yang anomali, saya anggap orang yang nggak normal saja. Jadi kita ringan jadinya. Benar seperti itu? Ya, betul. Jadi gini, ya sebagai internal itu ada semacam code of conduct ya. Yang terjaga, dan kalau ada yang melampaui itu ya abnormal. Jadi saya kira tinggal 1-2 orang yang harus kita abaikan aja. Kita perdalam hal penyataan Caimin sesaat lagi. Partai ini bukan punya anaknya, partai ini bukan punya keponakannya, partai ini bukan punya keluarga. Caimin Anda mengatakan ada 1-2 orang yang code of conduct-nya itu kebablasan atau nggak cocok dengan itu. Saya khawatir jangan-jangan yang Anda sebut itu justru punya hubungan penting dengan pendiri PKB sebetulnya.
Jadi itu sama saya masih saudara. Nah, itu dia. Masih saudara juga. Nah, itu dia. Jadi Bu Lili Wahid itu ketika saya diadu domba oleh beberapa orang dengan Gus Dur waktu itu, Bu Lili Wahid berpihak kepada saya. Tapi justru yang merusak hubungan saya dengan Gus Dur ya Bu Lili. Ini sebut nama nih. Iya. Anda nggak masalah dengan Nggak ada itu? masalah, Oke. nggak ada masalah. Karena semua warga PKB tahu kualitas ini. Oke. Nah, pada posisi itu dia selalu over melebihi batas kewajaran. Masa Gus Dur diserang. Nah, orang mengira serangan Bu Lili kepada Gus Dur itu mengatasnamakan saya. Jadi orang, loh kok begini? Nah, pada akhir hari terakhir ini dia merasa Gus Dur baru. Loh, Gus Dur itu ya saya gitu. Padahal yang nyerang Gus Dur dia dulu itu. Oh ya? Ya. Ini ada saksi nggak ngomong gitu? Iya, Jangan-jangan semua klaim tahu. dari Semua orang PKB tahu. Semua orang PKB tahu. Makanya saya lihat kalau soal Bu Lili Wahid itu anomali, kelainan ya, menurut saya kelainan yang terus terang semua. Tapi kan, sorry, Bu Lili Wahid itu kan bibi Anda sendiri berarti? Paman, bule Bibi, saya, ya, bule ya. Nah itu, Nah, dalam politik kita ini kan perbedaan pendapat itu sangat biasa. apalagi PKB gitu ya? Ya, biasa sekali. Sehingga ada semacam standar perbedaan pendapat, ada yang sudah melampaui standar. Nah, dalam hal ini semua sudah memaklumi lah terhadap model-model begitu. Taruhlah mungkin dalam tubuh PKB atau kaum Nahdliyin yang berada dalam tubuh PKB mengerti betapa telah terjadi gesekan yang biasa begitu ya. Tetapi publik secara umum tidak cukup mengerti. Masih ada pernyataan di luar sana ada dua kubu PKB. Entah atas nama Caimin atau entah atas nama Yeni Wahid lah begitu, karena pernah ditunjuk sebagai sekjen. Sebetulnya di mana posisi dua itu dalam sebuah rumah yang namanya PKB? Ya, sebetulnya sebagai taruhlah ada kelompok begitu ya. Kita terus melakukan penyatuan. Beberapa yang dulu menyatakan diri sebagai bagian dari Gus Dur gitu, sudah mayoritas sudah masuk dalam jajaran pengurus. Kalau kemudian apakah Bu Lili, apa kemudian Yeni secara pribadi berbeda pendapat, saya kira bukan struktural lagi. Soal taste, soal cara pandang, soal persepsi, soal iri, soal jengkel, yang itu juga bisa dipahami dengan baik oleh keluarga besar PKB maupun keluarga besar kita, NU. Karena itu menurut saya semua itu sekarang koridornya organisasi, tidak berpikir orang lagi. Kalau berpikir orang Yeni kayak Gus siapa kayak Bu Lili kayak Muhaimin kayak sudah nggak berlaku lagi. Karena itu hikmah terbesar dari berbagai dinamika internal PKB adalah tidak masanya lagi berbicara personal. Makanya saya sebagai ketua umum sekarang ini ada semacam hikmah terbesar yang legitimasi saya menguat itu adalah bahwa profil saya bukan mendominasi, tapi kelembagaan yang mendominasi. Apakah Muhaimin, apakah Lili Wahid atau siapapun sudah tidak boleh lagi. Berarti ada semacam pergeseran, karena menurut saya zaman dulu PKB adalah Gus Dur, karena Gus Dur sebagai inisiator ya pembentuk begitu, dan kemudian berubah. Ini jangan-jangan banyak warga Nahdliyin masih berpikir masa lalu PKB adalah keluarga Wahid, walaupun Caimin juga masih ada darah Wahidnya di situ. Sementara Anda sekarang mengubahnya menjadi organisasi. Tidak ada pilihan, jadi tidak ada pilihan buat PKB dan Gus Dur melakukan itu. Gus Dur melakukan dekonstruksi. Jadi Gus Dur itu membesarkan PKB, habis itu mengkritisi PKB dengan gaya beliau. Saya punya cerita menarik. Saya itu dengan Gus Dur sebetulnya kan nggak pernah konflik ya. Dan kok bisa nggak pernah konflik? Sampai ada dua belum pernah saya buka aja rahasianya. Tidak pernah konflik terbuka. Yang konflik Bu Lili, bangsa gitu-gitu. Saya tidak pernah cari aja seluruh clipping. Tidak satupun statement saya menyerang atau melawan Gus Dur. Tidak ada. Tapi Gus Dur selalu protes pada Anda. Nah, ada kemudian Gus Dur terus nyerang saya. Nah, suatu hari teman-teman dari berbagai kalangan termasuk kelompok minoritas dari Kristen, Konghucu semua khawatir. Wah, kemana ini kok partai yang kita harapkan kok konflik? Kita damaikan. Saya sama Gus Dur didamaikan. Ketemunya di mana Di Solo. Di Solo. Tertutup. Nggak punya orang tahu. Terbuka, semua tokoh agama ada. Tapi media kayaknya nggak ada di situ. Memang nggak boleh. Nggak boleh. Dan tahu nggak jam berapa? Jam 2 malam. Jam 2 malam di sebuah tempat
Konghucu, Kristen, Buddha, semua lengkap di situ. Melibatkan agama itu. Mereka prihatin, tidak boleh terjadi PKB sampai pecah. Kita datang diundang, terus didamaikan, salaman, semua saksi. Oke, saksi semua. Udah pulang bareng, udah damai. Kan saya sendiri juga nggak ada masalah, saya bilang gitu. Damai bersama sampai di airport. Ini baru saya buka sekarang setelah Gus Dur meninggal. Begitu sampai airport, duduk di pesawat bareng ke Jakarta. Di pesawat Gus Dur bilang sama saya, meskipun kita sudah damai, kita di luar harus tetap berantem. Itu nggak pernah saya buka. Tujuannya apa? Tujuannya beliau begitu? Saya juga nggak paham. Saya sempat kecewa, shock dan apa ya? Dengan kalimat itu. Dengan kalimat itu. Ini masalahnya Gus Dur nggak ada. Kita nggak bisa konfirmasi ini. Ada saksinya juga ada. Ada. Bisa dikonfirmasi. Bisa. Nah, begitu sekarang baru saya sadar. Gus Dur tidak ingin PKB terpersonifikasi kepada siapapun, termasuk pada saya. Karena itu ada proses pematangan, pendewasaan, penguatan, kelembagaan. Tahu nggak Gus Dur tahun 2009 gembosi PKB? Tidak mau PKB segala macam. Begitu habis pemilu Gus Dur apa kalimatnya? Saya bangga PKB tanpa saya bantu tetap 5%. Tapi saya nyesel kemarin kenapa kok bisa terjadi begini. Tapi saya bangga PKB 5%. Gus Dur ingin menyatakan kepada kita, kepada anak-anaknya ini, bahwa tanpa Gus Dur pun PKB harus ada. Tanpa Gus Dur pun PKB harus kuat. Dan yang terjadi sudah kita lakukan. Seminggu sebelum pemilu 2009, kita masih berantem di pengadilan. Nggak ada partai di Republik ini, di dunia ini, seminggu sebelum pemilu masih di pengadilan berantem. Itu kita masih di 5%. 5%. Tapi pernyataan itu kemudian apakah dimengerti juga sama anak-anaknya? Sama keluarga besar Wahid? Karena kan praktis pertemuan itu tertutup. Nah, yang penting sekarang, partai ini bukan punya anaknya, partai ini bukan punya keponakannya, partai ini bukan punya keluarga. Ini yang salah, keluarga saya semua saya kasih tahu, termasuk Yeni. Ini bukan partai keluarga. Ini partai. Bukan perusahaan keluarga ya? Bukan perusahaan. Partai ini, partai milik semua warga Ahlussunnah wal Jamaah. Nah kalau punya keluarga, kalau kebutuhan keluarganya agak nggak beres, kan kacau. Nah itu yang harus kita pahamkan. Nah hikmah terbesar kenapa peristiwa terjadi ini adalah bahwa PKB ini harus modern, tidak boleh bergantung kepada keluarga, tidak boleh bergantung kepada orang, tapi bergantung kepada sistem. Kami akan kembali dengan Cak Imin, PKB, politik, dan pemerintahan. Sesaat lagi. Gus Dur bagi PKB tetap menjadi ikon utama, bahkan guru dan pemimpin terbesar. Jamin kita masuk gedung ini, gedung apa ini? Ini gedung Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi. Ngapain tuh kerjaannya? Jadi masyarakat yang sudah ditempatkan di kawasan transmigrasi selama 1 tahun, itu pembinaannya oleh Direktorat ini. Pembinaannya diapain aja? Mulai dari jatah hidup 1 tahun. Dikasih tanah dulu? Tanah, terus kasih rumah, kasih jatah hidup selama 1 tahun. Tapi kan perlu biaya untuk kerja juga. Kan perlu nebangin pohon, nanam tanah. Itu kan butuh bibit, pupuk, alat tanam, penciptaan lahan baru. Itu include di situ? Include di situ. Kalau kemudian kita bicara tempat yang masih bisa dipilih untuk transmigrasi, mana aja sih? Nah, sejak otonomi daerah ini memang yang menentukan kawasan itu bisa digunakan atau tidak adalah pemerintah daerah. Sehingga pemerintah pusat lebih sebagai fasilitator antara daerah pemberangkatan dengan daerah penerimaan. Nah disitulah ada fungsi yang disebut menjembatani dari kebutuhan transmigran maupun kebutuhan wilayah penempatan yang ingin dikembangkan. Itu nahdliyin semua itu banyak mestinya? Ya pokoknya kaum mustadafin nahdliyin semua. Kembali ke persoalan politik. Ini memang paling menyenangkan bicara soal politik dengan Cak Imin. PKB sekali lagi walaupun Gus Dur pergi masih dapat suara begitu. Walaupun turun signifikan nih, turun signifikan. Harus diakui. Gimana nggak turun? Seminggu sebelum pemilu masih geger. Nah itu dia. Tapi 5% masih. Tapi kalau bicara kemudian balik lagi, ini sebuah dalam tanda petik perusahaan yang dibentuk oleh keluarga Wahid.
jangan-jangan ada konflik juga di dalam keluarga Wahid, sehingga kemudian, taruhlah Anda bilang kelihatannya keluar tetap ada. Ya. Bagaimana mengelola itu dalam keluarga Wahid sehingga nama Wahid tetap harum gitu di masyarakat? Oh, Gus Dur bagi PKB tetap menjadi ikon utama, bahkan guru dan pemimpin terbesar. Sehingga tetap bahwa partai ini menjadi partai dengan ideologi gagasan Gus Dur. Tetapi partai ini harus dicatat bukan lahir dari keluarga. Partai ini dilahirkan oleh NU. Di sana ada Rois Amnya Kiai Ilyas Ruhyat, di sana ada Gus Dur sendiri, di sana ada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Gus Mus, ada Kiai Muhyiddin Muzadi, Kiai Tapi kan karena konflik Anda dengan Gus Dur itu yang terlihat oleh publik, kan banyak yang mundur juga dari nama-nama yang Anda sebut itu. sampai hari ini tidak. Sampai hari ini tidak. Mereka masih menjadi bagian dari apa namanya? Ketika pecah menjadi dua kubu itu kan ada yang berpihak pada Anda, ada yang berpihak pada kubu yang di sana. Oh iya, kalau itu soal cabang ya. Cabang bukan tokoh. Kalau itu cabang dan kita solidkan kembali. Kita solidkan kembali. Balik lagi ke persoalan ini tadi. Saya khawatir dengan nama PKB yang sudah ditinggalkan oleh Gus Dur gitu ya. Menuju 2014. Ya. Nama Anda tidak cukup untuk menjual. Itu yang saya katakan bahwa partai ini memiliki modal historis yang kuat. Gus Dur sendiri menyatakan bahwa meskipun pada pemilu 2009 beliau ikut ya quote and quote gembosin gitu ya, tetapi toh masih bisa bertahan dengan baik. Dan hari ini satu-satunya partai yang berbasis NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di parlemen DPR hanya PKB. Karena itu kalau 13% seperti perolehan tahun 99 saya kira tidak terlampau berat buat kita. Anda masih yakin dengan angka 2 digit? Oh, sangat-sangat yakin karena 3 hal sih. Sebetulnya keluarga besar NU di politik sudah menyadari kesalahan tidak menyatu selama ini. Itu yang pertama modal. Modal yang kedua, tidak ada pilihan. Partai yang lahir dari NU hanya satu, PKB. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah sekarang ini manajemen pengelolaannya jauh lebih modern, jauh lebih menggunakan kalkulasi yang lebih matang secara rasional. Tetapi di basis terkuat para kiai masih menjadi akar utama. Tapi kalau saya lihat, harus saya katakan, dan terserah Pak Caimin bisa setuju atau tidak, bahwa Anda begitu dekat dengan partai penguasa yang sukses betul memperoleh double digit perolehan suaranya. Rasanya PKB yang sekarang tidak cukup percaya diri untuk bicara, saya masih punya akar kuat di Nahdliyin. Ya, saya kira di antara partai-partai koalisi yang ada sekarang termasuk Demokrat, Golkar, dan semua yang koalisi. Satu-satunya yang memiliki legitimasi Nahdliyin PKB. Kemudian di antara hubungan kita dalam koalisi, dalam kategori persepsi warga Nahdliyin, ada pilihan terbaik. Apalagi di dalam suasana upaya kita mengisi pembangunan dan reformasi ini. Oposisi buat kita tidak pernah punya tempat. Karena oposisi dianggap hanya sebagai pengganggu saja dari proses. Begitu persepsi kalangan PKB. Ini hasil survei kita, hasil pertemuan ulama-ulama, hasil kajian dari berbagai kalangan internal kita, bahwa kebersamaan dengan Pak SBY, kebersamaan dalam koalisi adalah bukti komitmen kita untuk membangun lebih cepat. Tapi kalau kemudian kita melihat sejarah Gus Dur selepas beliau jadi presiden begitu, beliau cukup keras mengkritik pemerintahan. Oh, kalau sikap Gus Dur, artinya jangan-jangan beliau inginnya oposan. kalau sebetulnya. sikap Gus Dur selalu konsisten dalam kritisisme, dalam kontrol. Tapi beliau selalu datang kalau ada undangan Pak SBY. Bahkan ketika sebelum periode ini reshuffle kabinet, anak-anak PKB diminta jadi menteri, saya tanya ke Gus Dur, no problem, kita bersama SBY tidak ada masalah. Tapi kita harus tetap kritis terhadap pemerintahan ini. Jadi bedanya kalau dulu beliau berpijak pada satu fondasi kritisisme, tetapi tetap kerjasama, kritis dan kerjasama. Gus Dur tidak pernah oposisi. Gus Dur itu kritis dan kerjasama. Itulah gaya PKB, kritis dan kerjasama. Tapi untuk periode ini, kita boleh kritis, tetapi kita harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk membangun. Nggak pernah sempat Pak kalau geger terus, kritik, tapi kemudian saling menjegal, kapan membangunnya?
Kalau kemudian kita bicara tentang posisi lagi Gus Dur lagi, PKB, Caimin, kayaknya tidak bersuara cukup lantang untuk minta Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Oh, kata siapa? Masa Kita sih? yang pertama kali mengusulkan. Masa? Fraksi di PKB di DPR yang pertama kali mengusulkan. Dan kita terus melakukan upaya meyakinkan pihak-pihak agar beliau menjadi pahlawan nasional. Meskipun bagi kita pahlawan nasional itu adalah pelengkap dari legitimasi yang diberikan masyarakat. Sebetulnya Gus Dur nggak perlu label itu pun sudah Sudah punya itu, pahlawan, sudah banyak yang mengakui. Tapi bahwa negara, pemerintah adalah legitimasi formal dari apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Terlepas dari apa yang beliau pernah sampaikan, kemudian ditolak oleh DPR, kemudian MPR bikin sidang istimewa. Itu peristiwa politik biasa menurut saya. Dinamika politik yang yang menjadi bagian dari pelajaran sejarah. Kami akan kembali dengan Caimin, Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi, bosnya PKB, sesaat lagi. Caimin, ini rame nih, reshuffle nih, isunya begitu luar biasa. Anda yakin aman dari itu? Ini gedung apa nih? Ini aula pertemuan. Biasa yang pakai di situ siapa? Kalau internal ada kita pelantikan acara, tapi disewakan untuk Megah banget. Menaker Trans ini banyak duitnya nih bikin gini. Caimin, ini rame nih, reshuffle nih, isunya begitu luar biasa. Anda yakin aman dari itu? Sejauh indikator yang diberikan kepada kita, misalnya kontrak kinerja, program dan perencanaan bersama UKP 4 itu terpenuhi. Kan ada standarnya, ada Tidak merah. Tidak merah. Rapot biru begitu ya? Sejauh itu kita terpenuhi, sejauh kinerja pada umumnya terlampaui, tapi memang terus terang pada reformasi birokrasi dan pembenahan efektivitas kinerja dalam proses. Tapi kalau kemudian kita bicara tentang pembagian dalam tanda petik kekuasaan pada awal gitu ya pembentukan kabinet, apakah memang sudah dikotak-kotakan? Oke, PKB dapat jatah ini, Partai Anu dapat jatah menteri itu, sehingga kalaupun reshuffle maka tetap berhak di posisi itu, walaupun orangnya ganti. Gitu. Oh tidak, jadi ada beberapa pertimbangan ya seseorang diletakkan di jabatan tertentu. Jadi memang sumber rekrutmennya partai, saya tak terlibat persis waktu itu. Sumber rekrutmennya partai, masing-masing partai mengusulkan 6 orang. 6 orang ini digodok, apakah posisinya tepat di sini atau di situ, background pengalaman, ilmunya dan seterusnya. Simulasi begitulah ya. Terus kita dipanggil oleh beliau Pak Presiden, dan kemudian setelah kita dipanggil disimulasi lagi, ya kita protes kalau di sini kita ini gitu. Bisa protes? Ya protes dalam arti berundel saja. Tapi setelah berjalan ya, jadi partai itu sumber rekrutmen, partai itu sumber dari rekomendasi pemimpinan di kabinet, kementerian, tetapi reposisi dan posisi sepenuhnya kewenangan presiden untuk melihat seluruh, tergantung background dan pengalaman. Caimin sudah setahun nih bergerak nih ya. Urusannya tenaga kerja yang banyak persoalannya. Masih ada 3 tahun lagi. 3 tahun mau bikin apa Caimin? Ada 3 sebetulnya prioritas yang harus terpenuhi. Yang pertama, standar kualitas kompetensi mutu tenaga kerja harus bisa mengisi lowongan industri yang sudah mengglobal ini. Ini banyak lowongan, kesempatan yang harus terisi. Misalnya sederhana, kemampuan melas di bawah laut. Butuh banyak sekali. Kita akan bikin di 3 titik ini untuk pelatihan welding, melas bawah laut itu. Misalnya contoh itu harus terpenuhi untuk selama 3 tahun ini, kebutuhan pasar. Yang kedua, transmigrasi menjadi salah satu strategi percepatan pembangunan karena integrated system. Ada PU di situ, ada pendidikan, kesehatan, ada infrastruktur, ada perumahan. Kalau ini integrated, perluasan kawasan yang belum maju menjadi maju, yang lamban menjadi cepat, itu menjadi prioritas sehingga pengangguran bisa
tempatkan. Kita berharap sih daerah perbatasan, daerah ujung depan dari wilayah Indonesia akan kita bangun, sehingga kalau di sana tumbuh kan TKI yang dari Malaysia kita tarik balik gitu ya. Kerja di perkebunan kita sendirilah, itu cita-cita saya. 3 tahun ini kalau bisa sudah kita mulai di perbatasan itu, semoga dapat restu dari berbagai kementerian. Nah, yang ketiga tentu saja kita berharap industri semakin maju, berkembang, kondusif, tenaga kerja juga saling tune in dengan industri sehingga industri tenang bekerja. Saya sebagai Menteri Tenaga Kerja tentu harus berpihak pada buruh. Buruh harus. Ini menarik ini menarik ini, berpihak pada buruh ini. Ada bisa dimusuhi loh. Oleh pengusaha. Pengusaha sudah banyak yang memihak. Ini harus konfirmasi ulang ini kayaknya nih. Jadi berpihak kepada buruh itu apa? Buruh ini 3 kelompok kan, buruh yang sedang bekerja, buruh yang meningkat karirnya, buruh yang belum bekerja. Tiga-tiganya harus kita pegang untuk menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat. Nah, tentu pengusaha menjadi bagian dari pertimbangan teman-teman buruh juga. Tapi sekarang bagus. Serikat pekerja, serikat buruh memahami betul kalau kita berbeda pendapat dengan pengusaha dan tidak ada titik temu, yang rugi buruh juga. Oke, sekarang saya harus bertanya. Ini mungkin pertanyaan klise, tetapi bagaimanapun kesempatan langka ini bertemu dengan Anda. Masih soal TKW. Indonesia masih bersikap kurang tegas kepada pemerintah Malaysia kalau ngomong soal TKW. Pemerintah Malaysia nggak mau menandatangani, atau Singapura tidak mau menandatangani batas gaji TKW, tidak seperti dengan Filipina. Apa yang Anda kerjakan di situ? Jadi kita sudah berhasil membuat letter of intent ya dengan Malaysia, paling tidak hak-hak perlindungan dulu. Libur 1 hari 1 minggu sudah oke. Kemudian paspor dipegang oleh pekerja sendiri sudah oke. Kemudian gaji sesuai perkembangan pasar. Ini artinya ya pasar pasti bagus, itu tidak mungkin turun, pasar selalu naik. Dan kita akan kontrol. Jangan bekerja di Malaysia kalau kontrak kerjanya. Bisa kontrol begitu? Bisa. Kita kan harus mengizinkan. Nanti rekomendasi tidak kita keluarkan kalau standar gajinya di bawah standar gaji yang kita harapkan. Ngapain kalau cuma dapat 1 juta ke Malaysia? Jakarta aja. Kalau kemudian sampai seperti itu, harusnya kita punya bargaining power yang kuat. Tapi kemudian kalau mendengarkan masih banyak keluhan dari buruh migran, ya, kok kayaknya belum. Apakah masih ada tidak sesuai frekuensi bicara antara menteri dengan LSM-LSM yang berbicara tentang? Memang kompleks masalahnya. Dari 2 juta yang bekerja di Malaysia sebagai contoh, pasti ada yang ilegal, pasti ada yang bermasalah kriminal, pasti ada yang sifatnya pribadi. Nah, itu lalu kompleks. Nah, yang penting kita lakukan sekarang adalah meminimalisir itu semua sampai 0 kalau bisa. Lalu yang kedua, memberikan pelayanan dan kontrol yang baik. Hari ini sudah bagus, asuransi sangat mudah. Siapapun yang sudah kena asuransi, memiliki masalah yang sesuai dengan premi dan klaim itu sangat cepat dan mudah. Contoh sederhana yang baru ini. Nah, sampai akhir masa kabinet ini, Anda bisa mengatakan Anda sukses, Anda tidak mungkin di-reshuffle, dan di ujung masyarakat bisa memberikan aplaus buat seorang Muhaimin Iskandar. Apa tolak ukurnya? Berhasil apabila pertumbuhan ekonomi menjadi 8%. Itu kan bukan di tangan Anda. Ini tanggung jawab saya, 1, hubungan industrial yang kondusif. Nah, kalau hubungan industrial kondusif, investasi masuk, lalu pertumbuhan naik 8%. Tanggung jawab saya apabila hubungan industrial kondusif. Alhamdulillah PHK tidak masalah sekarang. Alhamdulillah hubungan antara bipartit antara pengusaha buruh cukup bagus. Tapi sorry, ngomong soal PHK tidak masalah kan memang kondisi dunia ekonominya lagi menanjak kan gitu. Gimana menanjak? Krisis 2009 sampai sekarang ini telah melahirkan berbagai PHK di berbagai negara. Tapi kita cuma di Amerika aja paling. Kita kan Amerika, Eropa, Jerman, Yunani. Kita bisa bertahan dengan baik. Terus? Nah, karena Anda bilang bahwa itu menjadi salah satu tolak ukur. Hubungan industrial yang baik. Tolak ukur. Yang kedua, tingkat pengangguran yang bisa kita berikan solusi dengan alternatif pekerjaan berbasis ekonomi lokal, berbasis industri,
berbasis potensi-potensi pasar itu meningkat. Yang terakhir lagi, 2014 berapa persen PKB dapat? Kita akan bekerja sekeras-kerasnya dengan modal 5% tahun 2009 kemarin. Kita paling tidak 13% kembali. Oke. Cak Imin, terima kasih sama-sama kami. Mantap. Terima kasih, Senang sekali bertemu Anda. senang sekali. Ini dia kesempatan langka untuk bertemu dengan Anda, membicarakan tentang masa depan kita di tangan Anda, para tenaga kerja ini. Terima kasih. Pemirsa, demikianlah dengan Pak Muhammad Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita tunggu apa kiprah beliau selama 3 tahun mendatang. Sampai jumpa dalam Toko